A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, marilah kita menyimak sejenak tentang kemerdekaan dari perspektif sejarah dan kehadiran Islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia sendirian tanpa pasangan, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan sahabatnya semuanya ajma'in. Amma ba'. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, aku berpesan kepadamu dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fayarjukhu min haitsu la yahtasib, maka dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Haitsu la yahtasib, di mana saja, kapan saja, la yahtasib, tidak disangka-sangka. Ini adalah mukadimah yang biasa disampaikan oleh para ustadz di dalam setiap awal dari penyampaian. Saya buka tarjamah dan artinya agar apa yang diucapkan itu dapat kita diikuti dan kita nikmati. Agenda hari ini hanya ada 8 poin. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ketua DKM kepada saya. Salah artinya. Bahwa hari ini kita akan menyampaikan atau berkisar tentang kemerdekaan. Jadi pertama, mensyukuri kemerdekaan. 2, teladani para pahlawan. 3, rentang sejarah kemerdekaan itu seperti apa? Perkembangan Islam itu di mana posisinya di kemerdekaan ini? Apa yang terjadi dengan kolonialisasi? Indonesia pernah menikmati 350 tahun itu. Kemudian kapan sadar kembali bahwa kita harus merdeka, dan bagaimana cara mengisi kemerdekaan, terutama tentang ukhuwah. Mari kita lihat satu-satu. Mensyukuri kemerdekaan itu, di mana bentuk syukur dan berterima kasih kepada para pejuang dan pendiri bangsa ini yang telah berhasil melepaskan diri dari kolonial. Ini bersyukur yang kita, atau yang saya sampaikan di sini sebentar biar ada. Rasa syukur tadi kita lihat, maaf. Syukur dan berterima kasih itu apakah sebuah hal biasa atau sebuah suruhan? Ternyata ini di dalam sabda Rasulullah, la yazkurullaha, tidak bersyukur kepada Allah. Siapa? Man, orang yang la yazkurun nas,
Orang yang tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada manusia. Dalam hal ini manusia lain. Jadi kalau kita tidak pernah berterima kasih, kita tidak pernah bersyukur kepada orang lain yang telah wasilahnya membantu kita, sebenarnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini begitu jentre, walaupun hadis itu adalah ucapan manusia dalam hati Rasulullah. Tentunya apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah kebenaran. Bagi umat Islam, kemerdekaan bukan sekedar keinginan umumnya manusia, namun ia juga termasuk ajaran agama. Nanti akan dibuka bagaimana kemerdekaan merupakan ajaran Rasulullah itu seperti apa. Sebelum saya pindah ke halaman berikutnya, kalau syukur kepada manusia itu adalah sebuah suruhan, apalagi kita bersyukur kepada para pejuang. Salah satunya misalnya, kita merayakannya sejak kemarin, bahkan sejak seminggu yang lalu yang dipimpin oleh Pak Bambang bersama dengan Pak Unang, sampai kita mencoba membuat berbagai kegiatan yang sangat meriah. Itu bukan hanya untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan personal, tapi justru ini dalam rangka kita bersyukur kepada para pejuang, maka pantaslah tanggal 17 Agustus itu diramaikan. Kalau kita tahu ada namanya malam Lailatul Qadar pernah terjadi, yaitu ketika diturunkannya Al-Quran dari langit kepada langit dunia, diperingati oleh kita. Diramaikan masjid ini. Namanya kita disuruh datang ke masjid. Meramaikan masjid. Yang kita sebut misalnya adalah beriktikaf. Itu meramaikan asalnya seperti itu. Bukan semata-mata ibadah yang kemudian disuruh ada dalilan. Bukan. Tetapi justru itu bagian dari kita memperingati. Nah, 17 Agustus 45 pernah terjadi. Iya. Tapi kenapa 17 Agustus tahun-tahun berikutnya diperingati? Salah satunya menghormati dan mensyukuri kepada para pejuang. Allah dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-13, mulainya ayat ke-13. Totalnya ada 31 kali. Telah mengingatkan manusia dengan sebuah pernataan, tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka biayi yang manakah atau yang mana saja yang manakah? Alai itu sama dengan naimun, sama dengan nikmat. Alai nikmat, Robi Tuhan, kuma Tuhan kalian berdua, tukadziban yang kamu dustakan. Begitu disusunnya. Maka nih harusnya bacanya langsung adalah maka yang manakah nikmat Tuhan kalian berdua yang kamu dustakan. Begitu. Kemudian diperhalus dalam bahasa Indonesia keseharian menjadi maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kamu dustakan. Kenapa berdua? Karena ini dinisbahkan kepada manusia dan jin. Kuma. Dua. Manusia dan jin yang dikatakan di dalam Ar-Rahman ini kepada manusia dan jin. Tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan ini 31 kali diulang, di mana ke-31 diawali dengan kauniyah. Diawali dengan pernyataan-pernyataan yang kita bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ayat ini diulang berkali-kali dan tentu bukan tanpa maksud. Mengingatkan nikmat yang harus disyukuri begitu banyak. Yang sering saya ulang di dalam setiap ceramah subuh pekan ketiga. Kemerdekaan sesungguhnya bukan tujuan. Merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita luhur. Bangsa Indonesia telah bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Unang. Bangsa yang harus bersatu, berdaulat, adil, makmur, begitu. Bangsa Indonesia memiliki sebetulnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika,
dalam Negara Kesatuan NKRI. Bahkan ada yang mengatakan NKRI harga mati. Maksudnya nggak boleh ditawar gitu, harga mati. Nah, itu yang pertama introduction-nya. Bahwa kita harus mensyukuri wasilahnya kepada para pejuang. Yang kedua, teladani para pahlawan. Bagaimana? Allah berfirman dalam surat Al-Nahl, surat ke-16 ayat ke-18. Wa in, dan jika ta'udu karena mulainya dari ta dan ini adalah sebagai jamak, maka jadinya fa'ilnya kalian. Kalian menghitung nikmat Allah, ini jadi satu kesatuan, idhofah. Nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Indallaha, sesungguhnya Allah, la ghafurun. La ghafurun dari ghafaro, yaitu adalah pengampun. La ghafurun. La-nya di sini adalah sebagai penguat daripada ina. Ina sesungguhnya, la juga sesungguhnya. Maka la ini diterjemahkan tidak sesungguhnya Allah sesungguhnya. Nggak enak. Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi sungguh Allah benar-benar. Kalau sudah sungguh pakai benar-benar artinya pasti dan sangat pasti. Maha pengampun, Ghafurun. Tapi ada juga Rohimun. Maha penyayang, karena sama-sama nakiroh, maka ini saling menjadi naat. Sungguh Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Di dalam An-Nahl ini dikatakan bahwa kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Kondisi yang kita rasakan saat ini bukan tiba-tiba datang begitu saja. Keamanan dan kenyamanan dalam kemerdekaan yang kita nikmati ini adalah berkat wasilah para pejuang, dari para pahlawan. Mereka berjuang dengan pengorbanan jiwa, raga, dan berhasil mengusir penjajah dari republik ini. Semestinya kita harus meneladani semangat perjuangan mereka untuk diaplikasikan di era saat ini dengan kondisi saat ini. Apa itu? Nah, gitu ya. Jika pahlawan dulu berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah, maka tugas kita saat ini sebagai penerus adalah berjuang untuk mengusir kebodohan dan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan ini. Tauladan di sini selain dalam ibadah, relasi antara makhluk dengan Tuhan, juga relasi antar sesama makhluknya. Dengan kata lain, takwa di tangan Nabi dan para sahabatnya tidak hanya terbatas meningkatkan ibadah personal, sholat, puasa, zakat, sholat sunat, sholat malam, melainkan juga ibadah dan aktivitas sosial menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Apa yang dilakukan hari ini, sejak tadi siang, sejak tadi pagi, dan terus besok, itu adalah aktivitas sosial yang juga bagian daripada ibadah. Apalagi dalam rangka tadi menghormati para pejuang. Begitu juga ibadah sosial yang telah dilakukan oleh generasi tersebut, oleh para pahlawan, dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk generasi kita hari ini. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam, kita akan tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang tokoh agung, penjuang pembebasan dan kemerdekaan. Beliau telah membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penghambaan kepada sesama manusia. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa di saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul, umat manusia telah terlalu jauh dari bimbingan para rasul terdahulu. Perjuangannya bermula di Mekah dan direalisasikan sepenuhnya dengan membentuk umat Islam di Madinah, yang kemudian menjadi model yang disebut masyarakat madani. Nah, ini dari Madinah. Model dan strategi perjuangan beliau ini menjadi acuan dalam membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Di antara contoh yang cukup fenomenal yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya adalah tidak melakukan balas dendam. Nah ini.
kepada kafir Quraisy pada saat penaklukan kota Mekah. Dalam kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir dikisahkan, qala, yang berkata itu siapa? Nabi. Maka bukan berkata, kalau Nabi kita sebutnya bersabda. Qala, Nabi bersabda, ya ma'syarul Quraisy, kaum Quraisy, matarona ani fa'ilun fikum. Fa'ilun fikum. Fa'ilun itu apa yang dilakukan fikum kepada kalian. Jadi ditanyakan, wahai kaum Quraisy, apa pendapat kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian? Qalu itu dalam hal ini orang-orang Quraisy menjawab, khairon, kebaikan. Ahu karimun, wahai saudara yang mulia, wabanu akhi karimin. Dalam hal ini menjadi idofah, maka terjemahannya menjadi dan putra saudara pakai yang mulia. Kola, kemudian Rasul berkata lagi, idhabu, pergilah. Dari dahaba pergi, idhabu, pergilah kalian. Fa'antum, yaitu kalian, antum lagi di situ, tulo'u, kalian terbebas. Jadi pada saat Fathu Mekah ini justru Rasul tidak menghukum kafir Quraisy, justru membebaskan mereka dari hukuman apapun. Jadi tidak ada namanya rasa dendam. Nah, mari kita lihat pada saat tragedi Fathu Mekah itu Nabi malah menegaskan bahwa kaum Quraisy merdeka dan terbebas dari berbagai sanksi. Para sahabat pun ketika mendengar pernyataan Nabi juga tidak ada yang membantahnya. Mereka langsung mematuhi Nabi meskipun tidak sedikit dari mereka yang pastinya mempunyai rasa marah atas kelakuan kaum Quraisy sebelumnya itu. Kita semua sudah pasti tahu bagaimana gangguan, teror, dan siksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada Nabi dan para sahabatnya selama masih di Mekah. Bahkan ketika di Madinah pun tetap mereka mengejar dan membuat sekutu dengan agama lain seperti Yahudi untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya. Namun Nabi hendak mengajarkan kepada umatnya bahwa masing-masing manusia memiliki hak untuk merdeka dan bebas dari hukuman. Dorongan kemerdekaan atau memerdekakan budak, kalau kita lihat, kita sitir dari hadis Muslim disebutkan, man latoma mamelu kamu klakahu, siapa saja, man siapa saja atau siapa yang menampar budaknya atau au dorobahu memukulnya, fa maka kafarotuhu, kafarotnya an yuktikohu, memerdekakannya. Kan aneh, kafaratnya justru memerdekakannya. Jadi kalau ada budak itu kita tampar atau kita pukul, Rasul mengatakan maka harus dimerdekakan budak tersebut. Sabda Nabi ini hendak menegaskan bahwa budak tetaplah manusia, sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena, apalagi menyiksanya. Inilah ajaran Islam yang sejati yang menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan. Dan agama Islam mengajarkan agar kita menjauhi beragam perbuatan zalim. Bila menyiksa budak dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Terus bagaimana bila yang dilakukan orang merdeka sebagaimana perbuatan kolonial kepada kita dahulu? Tentunya jauh lebih daripada zalim. Nah, dalam pandangan Islam yang namanya kolonialisme, imperialisme merupakan kezaliman. Maka menghindari kezaliman dengan menjadi merdeka merupakan sebuah anjuran. Nah, itu kesimpulan. Di dalam Al-Hujurat ke-13 dikatakan, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini paling sering dibacakan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ta'arofu, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
Ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ayat tersebut mempertegas posisi manusia di hadapan Allah yang setara semuanya. Hanya takwalah yang paling tinggi derajatnya yang Allah terima. Para kolonial merupakan penjajah karena mereka merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, dan lebih berkuasa atas orang-orang yang dijajah. Perasaan-perasaan semacam itulah yang memicu untuk menguasai satu golongan atas yang lain, sehingga merasa pantas mengendalikan bahkan menyiksa orang lain. Maka dari itu, sudah sepatutnya setiap individu, golongan, suku, bangsa mengambil hak kemerdekaannya, melepaskan diri dari genggaman orang lain. Mari kita lihat sejarah. Bagaimana kemerdekaan itu terjadi? Kita mulai dari zaman Zahiliyah. Sebelum 610 itu Muhammad menjadi rasul pada usia 40 tahun, itu pada tahun 610 Masehi. Pada tahun 620 Masehi Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini satu poin. Sebelumnya kita sebut sebagai Zahiliyah. Kemudian 711 Masehi Islam masuk ke Spanyol. Peradaban ini mengalami kemudian kemunduran sampai akhir abad 15, tepatnya pada tahun 1492 Masehi. Peradaban Islam berkembang dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita kenal kemarin. Ada Al-Khwarizmi, ada berbagai nama-nama yang berkembang, dan berbagai ilmu pengetahuan berkembang di Jazirah Islam sampai 1492. Dan juga pemerintahan disebut sebagai pemerintahan Madani, mengikuti semua rule yang dilakukan oleh Islam. Tapi pada tahun 1600 Masehi mulai terjadi penjajahan dan kolonialisasi di dunia. Mengapa itu terjadi? Karena di titik ini Islam kalah di Spanyol. Bahkan kemudian ingin menumbuhkan kekalahan itu dengan mengadakan namanya Mauludan. Mauludan itu diadakan dalam rangka untuk meningkatkan kembali kekuatan Islam setelah terpuruk kalahnya oleh non-Islam, terutama di Spanyol. Itu tahun 1600 Masehi. Nah, pada tahun 1800 Masehi terlahirlah trias politika, kerajaan mulai terkikis, raja-raja mulai terkalahkan, menjadi negara merdeka sebagian, terjadilah kemerdekaan. Ini yang kita sebut dibarengi dengan di Islam dulu ilmu pengetahuan berkembang, terbawa ke Eropa, kemudian Islamnya kalah di Eropa, ilmu pengetahuannya tertinggal di Eropa, Eropanya terjadi revolusi industri. Majulah Eropa, bahkan ketika Eropa nanti lari ke Amerika mencari emas, terbawa teknologi ke Amerika. Ketika lari ke Australia juga terbawa teknologi ke Australia. Dan itu berakhir kira-kira di sini pada tahun 1940 terjadi kemerdekaan di Asia. Ini saat merdeka dimulai sejak trias politika, sejak 1800. Akan saya bahas gambar ini sebagai berikut. Perkembangan Islam di mana? Mundur dulu kepada Nabi Muhammad, di mana lahir di ujung masa kegelapan. Kegelapan itu dikatakan namanya jahiliyah. Di tengah kebuntuan perkembangan ekonomi di Eropa. Eropa waktu itu terpuruk. Beliau lahir tahun 571. Setelah 571 tahun setelah Nabi Isa, maka disebut 570 tahun 71 tahun Masehi. Walaupun Nabi Isa tidak persis lahir tanggal 0 Masehi. 1610 tahun setelah Nabi Daud. Itu lahirnya Nabi Rasul Muhammad. 1978 tahun setelah Nabi Musa. Dan 2866 tahun setelah Nabi Ibrahim. Maka bisa dimaklumi ada beragam agama sebelumnya yang dipeluk bangsa Arab sebelum Islam datang. Ajaran-ajaran Nabi terdahulu itu tidak berkembang, dilupakan, ditinggalkan, bahkan diingkari. Bangsa Arab terpecah dalam kabilah-kabilah yang bertahan dari permusuhan, perang demi perang, kabilah dengan kabilah.
peperangan yang berlangsung lama dan ikatan kesukuannya sangat kuat. Islam pertama kali masuk ke Eropa, mulai masuk ke Eropa melalui semenanjung Iberia, kemudian menyebar ke Andalusia, Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit wilayah Prancis. Masuknya Islam ke sana diperkirakan pada tahun 711 Masehi atau awal abad ke-8. Perkembangan Islam dapat dilihat dari didirikannya ada Masjid Cordova, ada penegakan hukum Islam di Eropa, ada pembaharuan dalam bidang kemiliteran, dan terjadilah kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Ini harus disadari. Dulu memang Islam yang menguasai ilmu pengetahuan, terbawa pula sampai di Eropa. Bahkan dalam film-film yang sekarang kita kenal, sejarah-sejarah masa lalu seperti misalnya film-film yang dibuat saat ini, semuanya menceritakan sejarah ini. Marco Polo misalnya sekarang lagi rame di Netflix. Itu kalau dipelajari ini sejarah Marco Polo tuh di situ ada orang Islamnya juga. Ada orang Arabnya juga. Pembangunan kota dan sejahteranya perekonomian masyarakat kala itu. Ilmu pengetahuan terbawa dan berkembang di Eropa. Sehingga kawasan Eropa maju dan berkembang. Nah, masa keruntuhan Islam di Spanyol terjadi pada tahun 1086 Masehi. Saat itu Spanyol terpecah karena Spanyolnya terpecah menjadi 30 negara kecil. Hal tersebut menyebabkan wilayah-wilayah Islam juga ikut terpecah. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perang saudara sesama umat Islam karena alasan kekuasaan wilayah. Cordova dan Seville pada 1248 Masehi jatuh ke tangan penguasa setempat. Kemudian satu persatu daerah Spanyol pun lepas dari kekuasaan Islam. Pada akhirnya pengaruh Islam di Spanyol berakhir tahun 1492 Masehi. Kemudian Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan dari Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Jadi kalau ada namanya Isabella, orang Muslim hati-hati. Ini adalah justru yang menjatuhkan Muslim, Isabella. Kekalahan ini telah menyurutkan umat Islam di seluruh dunia. Inilah yang kemudian ingin ditumbuhkan dengan namanya Muluda. Seolah umat Islam digiring oleh masjid, digiring masuk ke dalam masjid dan tidak berkiprah dalam dunia lain. Sejak itulah kemudian Islam tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, sementara ilmu pengetahuan sudah ada di Eropa, maka Eropa maju dengan revolusi industrinya, kita Islam ketinggalan. Nah, pemerintah Madani pun satu persatu hilang di Eropa dan juga hilang di peta dunia. Bagaimana kolonialisasi terjadi? Kita lihat. Emigrasi dari Eropa ke benua Amerika dimulai besar-besaran imperium kolonial Eropa pada abad 17 sampai abad ke-19 dan berlanjut hingga hari ini. Juga terutama kekaisaran Spanyol pada abad 16 hingga 17, kerajaan Inggris pada abad ke-18 sampai 19, kekaisaran Portugis dan kekaisaran Rusia pada abad ke-19. Emigrasi dari Eropa ke benua Australia pertama mendarat tahun 1600 dan 1700, tetapi kolonisasi baru dimulai di Australia pada 1788. Jadi Australia relatif baru menjadi koloni. Ekspansi kolonial Inggris di berbagai benua ini menjadi topik. Mengapa? Karena Inggrislah yang paling ekspansif kemana-mana. Ekspansi kolonial Inggris dimulai pada akhir abad 16 dan berlanjut hingga pertengahan abad 20. Selama periode ini Inggris berhasil menguasai wilayah-wilayah di berbagai benua, termasuk Amerika Utara, Karibia, Afrika, Asia, Pasifik, sampai bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa dunia. Beberapa negara yang pernah berada di bawah kekuasaan Inggris antara lain di Asia misalnya, ke India, ke Myanmar, ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, dan ke Indonesia. Maka ada namanya Raffles, itu adalah Inggris. Afrika, Mesir, Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, Zimbabwe, Amerika Serikat, Kanada, Jamaika, Bahama, Oseania, Australia, dan Selandia Baru. Hebatnya Inggris bisa seperti itu. Kekuatan Inggris adalah negara pertama yang mengalami revolusi industri, ini masalahnya.
yang memberinya keunggulan teknologi dan ekonomi dengan angkatan laut yang kuat. Inggris mampu menjelajahi dan menguasai wilayah-wilayah yang jauh. Pada masa itu negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol, Prancis, dan Belanda juga terlibat dalam ekspansi kolonial. Sejak abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa mulai memasuki Nusantara, yaitu Indonesia. Portugis masuk pada tahun 1511, mendarat di Maluku, menguasai perdagangan rempah. Spanyol 1521 datang ke Tidore, bersaing dengan Portugis dalam perdagangan. Belanda 1596 melalui ekspedisi Cornelius de Houtman, Belanda memulai kolonialisasi berlangsung hingga tahun 1942. Inggris 1811, ini ada ini, cuma 5 tahun menguasai Indonesia dalam periode singkat di bawah kepemimpinan Raffles. Tetapi cukup di situ banyak hasilnya Inggris walaupun cuma 5 tahun. Ini dalam bahasa Jerman tapi saya sudah terjemahkan. Sejarah kolonialisme Eropa dimulai sekitar 500 tahun yang lalu. Mulailah terjadi kolonisasi, saat itu orang-orang kuat dari Eropa mengirim pelaut ke seluruh dunia. Sedikit demi sedikit mereka secara paksa merampas tanah dari penduduk yang tinggal di sana dan menyebut sebagai wilayah koloni. Di koloni tadi para penguasa Eropa membangun pertanian besar dan memaksa penduduk setempat untuk bekerja. Permintaan tenaga kerja mulai meningkat. Dan sehingga para penguasa memutuskan untuk mendatangkan lebih banyak tenaga kerja murah dari belahan dunia lain ke koloni. Dari Eropa, para pelaut kulit putih berlayar dengan kapal mereka ke pantai barat Afrika. Syarat dengan senjata, persenjataan, dan barang-barang Eropa lainnya. Kemudian barang-barang ini ditukar dengan manusia dengan apa yang disebut perdagangan budak mulai terjadi. Orang-orang ini tidak berharga pada saat itu. Para pedagang budak menculik penduduk setempat dari desa mereka dengan todongan senjata. Mereka hidup dirantai dan dibawa ke penjara yang dibangun khusus di pesisir. Di sana orang-orang diperbudak akhirnya ditawarkan untuk dijual. Pria, wanita, bahkan anak-anak. Dan mereka tidak lagi memiliki hak lebih banyak kendali atas hidup mereka sendiri. Orang-orang Eropa kemudian akan membawa mereka ke koloni di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dibawalah mereka, perjalanannya berlangsung selama beberapa minggu. Di atas kapal orang-orang akan duduk di rantai bersama dalam ruangan yang sangat sempit. Akibatnya jutaan orang diculik, mereka tidak pernah melihat tanah air mereka lagi. Mereka yang selamat dari perjalanan dijual kepada pemilik kulit putih di koloni dan dipaksa bekerja tanpa menerima uang sepeser pun. Sebagaimana orang-orang mendapatkan barang-barang seperti tebu dan kopi, yaitu dengan cara seperti ini. Banyak barang yang diproduksi atau dihormati di koloni dibawa ke Eropa dan dijual di Eropa, sehingga banyak orang di Eropa terlibat dalam perdagangan ini dan menjadi kaya raya. Jadi jangan heran kalau saudara-saudara lihat sejarah-sejarah orang-orang Eropa dengan rumah-rumah bagus menjadi raja-raja kecil, mereka kaya raya. Itu sebetulnya hasil dari koloni negara-negara yang menjadi koloninya tadi. Nah, mulailah muncul kesadaran kembali kemerdekaan. Charles Louis de Secondat, Baron, dan Montesquieu yang paling kenal Montesquieu adalah seorang filsuf Prancis yang pertama kali menyarankan konsep trias politika dalam ilmu politik pada abad ke-18. Trias politika itu ada namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 cabang kekuasaan negara masing-masing memiliki fungsi peran masing-masing. Ketiga lembaga ini bekerja secara terpisah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjaga kestabilan negara. Akibat ini raja-raja kemudian mulai runtuh. Eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan, legislatif membuat peraturan, dan yudikatif mengadili apabila ada kecurangan. Sejak pemikiran trias politika berkembang, maka banyak bangsa di dunia ingin memerdekakan bangsanya, baik dari monarki, terutama dari kerajaan, maupun dari penjajahan dari koloni. Nah, jadi sejak 1800 inilah mulai yang disebut terjadi kemerdekaan. Di mana saja kita lihat daftarnya. Afghanistan, Albania, Aljazair, Angola dari A, B-nya Bahama, Bahrain, Bosnia,
Sampai kemudian kita teruskan Kroasia, Kuba, Ceko, Timor. Ada Indonesia? Ada. Tahun 45, 17 Agustus. Begitu. Kalau yang kemudian yang berdekatan Agustus, 15 Agustus. Apa itu? India. Ada lagi 6 Agustus, itu Jamaika. Ini yang Agustus. Tambah lagi Korea Utara, Korea Selatan, 15 Agustus. Banyak sekali. Sebentar sebelum kita azan, ini sebetulnya sedikit lagi. Totalnya ada 166 negara merdeka akibat sejak trias politika tadi. Sejarah kemerdekaan ini yang tadi menjadi 168 negara merdeka itu kapan? Sejak 1400 1800 trias politika, 26 negara mereka merdeka dari Portugis, Spanyol. Dan 15 negara sejak 1900 kemerdekaan dari Rusia, Jerman, dan Prancis. Sejak 1940-50 kemerdekaan dari negara-negara Eropa, 15 negara termasuk Indonesia. 1960 tahun 80 kemerdekaan dari persemakmuran, contohnya Malaysia dan sebagainya. Kemudian tahun 90-an itu kemerdekaan dari Soviet Union yang bubar. Itu 168 negara. Maka untuk mengisi kemerdekaannya, generasi penerus kemerdekaan seperti kita saat ini harus meneladani nilai-nilai dan semangat dari pahlawan seperti keteguhan dalam memegang prinsip, keberanian dan kesabaran dalam meraih tujuan. Dengan kesabaran kita harus terus membangun bangsa kita untuk meraih tujuan melalui persatuan. Merdeka dalam berbagai faktor seperti fisik, teritorial, ekonomi, budaya, serta pemikiran. Warisan kemerdekaan ini pada hakikatnya amanah dari pendahulu kita. Dengan kemerdekaan kita memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini adalah agar kita semua senantiasa menyembah dan beribadah kepadanya. Ibadah itu sangat luas yang memungkinkan seseorang mampu beribadah selama 24 jam seperti yang kita lakukan. Hal ini dimungkinkan ketika kita memaknai ibadah sebagai segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa ucapan, perbuatan maupun sikap lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu-pintu kebaikan dari seluruh tindakan yang kita lakukan. Dengan kemerdekaan itu kita bebas kemana saja untuk beribadah, bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan yang aman dan damai. Bisa kita bayangkan betapa mengerikan dan sulitnya hidup di sebuah negara yang dilanda peperangan seperti yang sekarang terjadi. Peperangan dengan latar belakang apapun seperti perang melawan penjajah, perang saudara, konflik antar etnis dan golongan pasti sangat mengerikan. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melontarkan kalimat. Mohon maaf nanti kita di sini sholatnya setelah selesai. Insya Allah sebentar lagi. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang merdeka? Jadi dibalik ditanya kalau ibunya melahirkan seorang anak yang merdeka, terus kapan seseorang berubah menjadi budak begitu? Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Tanah air itu seperti rumah, cuma penduduknya banyak. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakannya. Al-Quran bahkan secara tersirat mensejajarkan posisi agama dan tanah air dalam makna ayat ke-8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap yang tidak memerangimu karena agama. Jadi kalau tidak memerangi kepada kita karena agama, maka kita harus berbuat baik. Tidak perlu mengusir dan tidak pula dia mengusir kamu dari negerimu, maka kita pun tetap harus berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara, yaitu negara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Bayangkan kalau agama tidak ada negara seperti yang sekarang sedang diributkan tentang Palestina.
Agamanya ada, tapi negaranya kemudian tercobak-cabik, maka juga susah. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Bangsa Indonesia alhamdulillah memiliki nilai-nilai dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Namun masih harus mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat jauh tertinggal. Bukan hanya Indonesia, tapi umat Islam. Karena tadi dalam sejarah tadi, akibat kebodohan bangsa kita ini. Dan persatuan yang kita kenal di dalam Islam diajarkan ada 3. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Di mana ketiga ukhuwah itu Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Watoniyah, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Ukhuwah Basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Sedangkan kita di Mualimin lebih kecil daripada ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang digabung antara keislaman dan kemudian persaudaraan sesama manusia dalam ikatan ke-RW-an, yaitu RW 07. Jadi ini ukhuwah kita jauh lebih dekat. Jika tidak 3 persatuan ini bisa kita wujudkan dalam misi kemerdekaan, maka insya Allah kita juga bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.